Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba memberikan panduan bagaimana membersihkan atau mengembalikan situs WordPress kita yang sudah terkena hack agar dapat berfungsi kembali dengan baik dan tentunya semua file-file yang ada itu aman dan tidak ada yang terinjeksi sama sekali. Nah, ini salah satu website saya. Kebetulan kemarin terkena hack karena salah satu plugin yang saya gunakan yaitu WP File Manager itu ternyata terdapat security issue pada plugin tersebut yang memungkinkan orang yang tidak berhak bisa menginjeksi file tertentu ke dalam situs kita. Kebetulan saya menggunakan plugin tersebut untuk memudahkan update tim yang digunakan pada situs ini, karena tim tersebut tidak tersedia pada repository wordpress.org. Dan saya biasanya selalu menonaktifkan plugin ini setelah atau menghapus plugin ini setelah saya gunakan. Namun saya terlupa untuk menghapusnya, kemudian ternyata plugin ini itu ternyata ada security issue-nya. Cukup dengan intronya, sekarang mari kita mulai cara memperbaiki situs ini. Jadi situs ini ketika pertama kali diakses, sekarang jadi muncul halaman HTTP error 500. Jadi tidak bisa diakses sama sekali. Sekarang coba kita akses melalui FTP. Saya coba akses. Di sini saya menggunakan aplikasi FTP CyberDuck. Oke, saat ini saya sudah terkoneksi dengan VPS tempat situs ini berada, dan kita terkoneksi melalui SFTP. Kita perlu cek beberapa file yang biasanya selalu berpotensi untuk diinjeksi oleh hacker. Yang pertama biasanya saya selalu cek adalah index PHP. Oke, coba kita buka filenya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa baris kode yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari kode pada file ini. Jika teman-teman sudah terbiasa dengan kode-kode pada WordPress, teman-teman pasti akan langsung mengetahui bahwa kode-kode ini bukanlah kode bawaan dari WordPress. Kita coba hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita save. Oke, ini sudah tersave. Kemudian, file kedua yang perlu kita cek, yaitu biasanya wp config. Kita coba buka juga filenya. Nah, di sini ada juga nih beberapa baris kode yang mirip atau mungkin sama dengan yang sebelumnya. Kita coba hapus kembali, kemudian kita save. Filenya sudah terupload kembali ke server. Kita sekarang coba akses kembali websitenya, apakah sudah bisa atau belum. Oke, masih belum bisa. Kita coba kembali, kita cari beberapa file lainnya. Kita coba di WP Settings. Oke. Di sini sepertinya tidak ada. Kita coba di WP Block Header. Ini juga salah satu file yang berpotensi disisipkan kode injeksi. Ternyata di sini bersih, tidak ada. Berikutnya kita coba akses servernya melalui SSH menggunakan terminal. Oke, sekarang kita coba akses servernya melalui SSH. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita pertama cek dulu apakah
WP CLI atau WP CLI sudah terinstall. Ini adalah tools yang sangat membantu sekali untuk manage WordPress melalui command line di server. Ini sepertinya sudah terinstall. Kita exit saja. Oke, sekarang kita pindah ke direktori di mana website tersebut diletakkan. Yang pertama saya lakukan adalah coba melakukan reinstalasi dari WordPress-nya itu sendiri. Jadi kebetulan saat ini situs yang saya gunakan ini menggunakan WordPress 5.4.2. Jadi saya akan coba menginstal ulang WordPress yang ada di situs ini menggunakan versi tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan menghapus terlebih dahulu direktori dari WP Includes dan juga WP Admin. Hal ini akan lebih memudahkan kita daripada harus mengecek satu persatu filenya, apalagi file-file core WordPress ini banyak sekali. Jadi kita cukup hapus saja direktori WP Includes dan WP Admin. Kemudian setelah itu kita pause. Salah sepertinya. Oh, ya, komennya salah, maaf. Oke, kita jalankan. Oh, tadi WP Includes-nya sudah terhapus. Jadi cukup jalankan ini. Karena WP Includes-nya itu sudah terhapus pada saat kita menjalankan perintah ini untuk pertama kali. Ya. Jadi kita kali ini cukup menjalankan perintah ini saja untuk menghapus WP Admin Directory. Oke, sudah terhapus juga sepertinya. Oke, kalau begitu kita tinggal jalankan perintah untuk instalasi ulang. Nah, ini perintahnya. Teman-teman bisa catat juga boleh. Ini untuk menandakan versi yang akan kita install. Kemudian skip konten ini untuk men-skip, oh sorry, ini salah kodenya. Untuk skip konten ini berarti dia akan meng-skip instalasi folder WP konten. Jadi WP konten tidak akan terinstall, tidak akan di-copy ke situs kita. Kita jalankan saja. Oke, selesai. Ini di hero account saja, warningnya. Saat ini harusnya kita sudah bisa mengakses situs kita kembali. Coba kita coba kembali, reload. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Teman-teman bisa melakukan satu langkah tambahan untuk memastikan bahwa plugin-plugin yang teman-teman gunakan bersih dari malware atau injeksi yang diakibatkan oleh security breach pada website atau blog kita. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah atau menjalankan perintah dari WP-CLI yang berguna untuk instalasi ulang terhadap plugin-plugin yang terinstall di blog teman-teman. Tapi plugin-plugin yang akan diinstal ulang ini hanyalah plugin-plugin yang tersedia di wordpress.org. Jadi kalau teman-teman menggunakan plugin premium atau plugin lain yang tidak tersedia di wordpress.org, tidak akan terinstall ulang. Oke, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Ini adalah salah satu perintah pada WP-CLI dengan tambahan variasi. Kita bisa menjalankan perintah ini dan akan langsung melakukan instalasi ulang terhadap plugin yang kita gunakan. Bisa teman-teman lihat di sini, plugin AAWP ini tidak bisa diinstal karena memang tidak tersedia di wordpress.org. Ini adalah salah satu plugin premium yang saya gunakan di blog tersebut.
Ini juga tidak bisa digunakan. Plugin GP Premium ini adalah plugin Generate Press Premium yang sempat saya gunakan, namun sudah tidak digunakan lagi, namun masih terinstall pluginnya. Ini juga pluginnya berarti tidak akan bisa diinstal ulang oleh perintah ini. Kita tunggu saja hingga seluruh plugin berhasil diinstal ulang. Oke, cepat banget ya prosesnya. Bisa kita lihat di sini ada pesan error, hanya berhasil instalasi ulang 26 plugin dari 29 plugin yang ada pada blok ini. Ini karena dari 29 plugin, hanya 26 plugin yang tersedia di wordpress.org. Sisanya plugin-plugin tersebut tidak tersedia di wordpress.org, jadi tidak bisa diinstal ulang. Oke, sekarang situsnya sudah bisa diakses kembali. Nah, tapi belum tentu situs kita ini sudah aman atau sudah terbebas dari hacking, karena kita belum mengecek apakah ada file-file lain yang terinjeksi atau sempat diubah pada saat ada security breach tadi. Oh, ini ada database upgrade. Aneh, harusnya tidak ada. Apa mungkin ini terinstall WP55 ya? Nah, tidak apa-apa. Kita login saja ya. Oke. Mudah-mudahan passwordnya benar ya, karena saya lupa. Takutnya saya lupa karena sudah lama sekali tidak login ke website ini. Nah, salah kan? Oke, kita coba lagi. Salah juga. Oke, apa ya passwordnya? Tidak bisa juga. Oke, sudah bisa. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard WordPress websitenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan scanning. Scanning untuk mengetahui apakah ada file-file lain di website kita yang sempat terinjeksi dengan kode-kode aneh atau kode-kode yang bisa membahayakan situs kita. Jadi untuk melakukannya, saya biasa menggunakan plugin WordFence. WordFence ini adalah sebuah plugin security pada WordPress yang tersedia gratis dan bisa teman-teman gunakan. Plugin ini tersedia dari menu plugins, add new. Jadi plugin ini selain gratis juga ada fitur-fitur pro-nya, yang tentunya dengan Pro ini teman-teman bisa mendapatkan fitur yang lebih banyak dibandingkan versi gratisnya. Kita tinggal ketikkan saja di sini WordFence. Nah, karena saya sudah menginstal WordFence sebelumnya di website saya ini, jadi tombolnya tidak aktif. Teman-teman cukup menekan tombol Activate ini saja untuk menginstal dan mengaktifkan plugin WordFence di situs teman-teman. Ikuti saja petunjuk instalasinya hingga selesai, serta lakukan konfigurasi sesuai arahan yang tertera nanti pada layar plugin ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung masuk ke menu WordFence, kemudian klik submenu Scan. Nah, di sini kita tinggal klik saja tombol Start Use Scan. Kita tunggu saja hingga proses scanningnya selesai. Di sini nanti akan keluar hasilnya. A few moments later. Nah, ini sudah mulai ada beberapa hasilnya. Tapi bukan merupakan hasil berbahaya. Oh, ini sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya tidak ada lagi file-file yang berbahaya di situs kita. Jadi sebenarnya ini insya Allah sudah aman. Tapi misalkan di situs teman-teman tertera, misalkan ada file-file aneh di sini, jadi biasanya ditampilkan di sini list file-file yang sepertinya bukan berasal dari file WordPress
atau mungkin file WordPress tapi isinya berubah, tidak sesuai dengan isi yang seharusnya, isi atau kode yang seharusnya. Jadi teman-teman bisa langsung membersihkannya. Untuk file-file core bawaan WordPress, saran saya sebaiknya diperbaiki secara manual. Jadi teman-teman buka satu persatu filenya yang tertera di list ini, buka satu persatu menggunakan FTP seperti yang tadi saya sempat contohkan di awal video. Jadi dibuka satu persatu filenya, kemudian dilihat kode-kode yang aneh di sana. Kemudian setelah selesai semua, jangan lupa untuk melakukan scanning ulang lagi untuk melihat apakah perubahan yang kita lakukan atau perbaikan yang sudah kita lakukan itu sudah benar-benar menghapus seluruh kode-kode aneh yang diinjeksi ke situs kita. Jika memang hasil scanning berikutnya menunjukkan bahwa tidak ada file-file yang berubah atau file-file aneh lainnya di situs kita, insya Allah situs kita sudah aman. Seperti ini di website saya, hasilnya hanya ada tertera WordPress-nya, versinya belum diupdate. Kemudian ini ada satu buah plugin yang terinstall di website ini yang sudah lama tidak diupdate oleh developernya, jadi disarankan untuk tidak digunakan. Tapi karena saya masih butuh, nggak apa-apa, saya gunain aja. Kemudian ini ada 3-path word script for the malware scan due to the scanning settings. Nah, ini biasanya ada folder-folder tertentu yang tidak di-scan. Biasanya folder-folder yang nama awalannya itu, di foldernya itu ada titik, misalkan titik quarantine, titik trash, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek manual juga. Jadi bisa dilihat di sini, di detailsnya, folder apa aja yang di-skip. Nah, seperti ini. Dan, oh iya, folder-folder yang bukan merupakan folder bawaan WordPress juga tidak di-scan oleh plugin ini. Jadi ada baiknya teman-teman bisa juga melakukan pengecekan manual pada folder-folder ini, seperti folder quarantine dan TMB ini. Kalau saya cek di sini, ini kemungkinan juga ada file yang, nah ini, kita coba buka ya. Ini kemungkinan salah satu file yang ikut terinjeksi dan mungkin disimpan di sini untuk di quarantine atau apalah mungkin dari fitur di servernya. Nah, ini juga ada. Bener kan? Kita hapus aja deh. Biar aman. Nah, satu lagi di directory quarantine tadi ya. Oke, ini juga kalau kita buka. Nah, ada banyak kode-kode aneh. Kita hapus saja. Oke, sudah terhapus. Nah, untuk folder backup ini insya Allah aman karena saya sudah cek sebelumnya, tidak ada masalah. Oke, sekian video dari saya. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman manakala situs teman-teman terkena hacking. Pada prinsipnya, cara untuk memperbaiki situs yang terkena hacking hampir sama. Mungkin sedikit ada perbedaan detail tergantung dari kerusakan yang diakibatkan oleh hacking tersebut. Kalau yang tadi dialami oleh situs ini, situsnya sampai tidak bisa dibuka sama sekali. Ada beberapa kasus juga situsnya tetap bisa dibuka, tapi kalau kita cari situsnya di Google, kemudian kita klik dari hasil pencarian situs kita tersebut, malah akan di-redirect ke website lain, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa situs kita disisipi oleh kode-kode yang aneh. Semoga bermanfaat tutorial video kali ini, dan semoga teman-teman bisa mempraktekannya jika manakala situs teman-teman terkena hacking. Mudah-mudahan sih tidak ya, insya Allah aman. Tapi jika manakala terjadi hal seperti itu, minimal teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekian video kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya dan kita berjumpa pada video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.